wa syayatinil insi wal jinni. Setiap rasul sengaja aku ciptakan musuh-musuhnya supaya ada lakonnya kan, supaya ada ceritanya kan, ada musuhnya. Kalau nggak ada musuhnya, menang apa? Anda bisa menang nggak tanpa musuh? Sebagai disebut menang karena Anda bisa mengalahkan musuh. Maka Nabi supaya menang dia sengaja dibikin oleh Tuhan musuhnya. Musuhnya siapa? Yaitu setan-setan berbentuk manusia dan setan-setan berbentuk jin. Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinil insi wal jin. Saya singkat aja, gitu aja. Kemudian yang ke-19, wahai hambaku, bersimpulah selalu di hadapanku. Artinya selalu hadir bersamaku. Apabila engkau selalu bersimpul di kehadiratanku, lalu engkau berbicara, maka sesungguhnya aku yang berucap. Ketika engkau memimpin pemerintahan, maka akulah yang jadi penguasa, akan terpimpin dari mulai ucapannya termasuk segala kebijakannya akan. Nah, akulah yang berkuasa, dalam artian akan meningkatkan kredibilitas, akan meningkatkan kecintaan rakyat dan dukungan publik yang terus semakin menguat. Ya, bukan mengklaim bahwa semua keputusannya keputusan Tuhan. Malah justru ketika negara menjadikan agama sebagai landasan bernegara, malah justru melahirkan pemimpin yang diktator. Karena apa yang dikatakan ini perintah Tuhan, siapa yang lawan? Paham nggak kira-kira? Untung negara kita ini negara Pancasila, negara yang berketuhanan yang maha esa, tapi bukan negara agama. Itulah kira semacam itu. Kemudian yang ke-20, huruf dan simbol-simbol adalah lorong menuju ilmu. Sedangkan ilmu adalah lorong menuju isim atau nama. Sedangkan nama adalah lorong menuju yang punya nama. Maksudnya jadikanlah ilmu sebagai kendaraan, bukan sebagai sikap hidupmu, bukan sebagai tujuan. Karena aku adalah terminal terakhir, the last destination. Setiap jalan dan tujuan. Sedangkan ilmu hanyalah sebagai sarana untuk menujuku, bukan sebagai destinasi dan sikap hidup terakhir. Kita kadang-kadang sering lupa bahwa ibadah-ibadah, seremoni-seremoni kita lakukan dikiranya sebagai tujuan. Sholat, zakat, haji bukan tujuan, itu hanya latihan. Ya, hanya latihan saja untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang nyampe ada, yang nggak nyampe ada, tergantung bagaimana orang itu memanfaatkan latihan-latihan itu. Apa setiap orang yang hormat bendera Paskibra, juara nasional Paskibra, apakah dia dijamin punya nasionalisme yang tinggi? Enggak kan? Malah tukang beca yang buta huruf, yang berani berkorban untuk negeri ini kok. Betul nggak? Jadi janganlah ilmu sebagai tujuan. Apa saja tujuan kita tetap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini petunjuk dari Allah untuk siapapun yang sedang mencari Tuhan. Terima kasih.